Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua tahu tentang siapa itu Pak D. Taufik. Ada orang yang mengatakan itu wali Pentagon, ada. Terus Pak D. Taufik ini juga ketua RA, bukan Rodotul Atfal tapi. Nah, berikut ini kita dengarkan bagaimana biografi Pak D. Taufik ini, Taufik Asegaf, yang mana ini rame diperbincangkan oleh netizen. Suatu ketika ada yang bertanya tentang definisi makro. Nah, pada saat menerangkan definisi makro ini, wah, di luar Nurul atau istilah kerennya itu sangat membagongkan, saudara-saudaraku. Jadi Pak D. Taufik ini itu sedang menjadi perbincangan di kalangan netizen, sebab dalam salah satu video ia kedapatan tidak bisa mendefinisikan pengertian hukum makro dengan benar. Netizen pun meragukan kemampuan ilmu agamanya. Katanya yang namanya makro itu seumpama ditinggalkan mendapatkan pahala, seumpama dilakukan akan mendapatkan dosa, saudara-saudaraku. Makan jengkol itu hukumnya makro, berarti kalian yang makan jengkol itu melakukan kedosaan. Kita harus tahu biografi Pak D. Taufik ini. Lalu siapa sebetulnya Pak D. Taufik itu, saudara-saudaraku? Taufik Asegaf sekarang menjabat sebagai ketua RA, bukan Rodotul Atfal loh. Nanti dikira Rodotul Atfal, bukan. Ormas klan Baklawi yang salah satu fungsinya adalah membuat silsilah nasab klan Ba'alwi. Dilansir dari Aji Setiawan blogspot.com bahwa Taufik Asegaf lahir di Pasuruan 1969, merupakan anak dari Abdul Qadir Asegaf. Mengenai pendidikan, Taufik Asegaf dinyatakan tidak pernah menempuh pendidikan formal, saudara-saudaraku. Sementara pendidikan agama ia dapat dari belajar kepada keluarganya dan juga belajar dari para habib di sekitar kota kelahirannya dengan cara nyantri kalong. Di antara guru-guru Taufik Asegaf adalah Abdul Qadir bin Husain Asegaf, ayahnya sendiri, Ahmad bin Hadi Al-Hamid, Umar bin Hashim Bagil, Surabaya. Taufik Asegaf pernah berujar, karena itu minimlah ilmu kita, karena saya tidak pernah belajar seadanya, tidak seperti lulusan pesantren luar negeri. Jadi itulah biografi Pak D. Taufik Asegaf. Nah, ini loh. Makanya suatu ketika pada saat mendefinisikan makruh itu ya salah-salah ya, karena yaitu rekam jejaknya itu tidak pernah mondok, kurang lebihnya seperti itu. Dia hanya belajar ala kadarnya kepada ayahnya, kepada ya ala kadarnya, maksudnya tidak ada taksis belajar di pondok pesantren apa, tidak ada. Makanya suatu ketika ya blunder mendefinisikan makruh itu blunder. Jadi ini penting, ini sebagai rekam jejak. Makanya sekalipun mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kalau tidak belajar ya tetap bodoh kan. Makanya mendefinisikan makro saja mereka tidak tahu. Contoh Pak D. Taufik ini kan, ya mereka itu ya penampilan saja, menurut kami seperti itu. Jadi penampilannya itu seperti alim ulama, kemana-mana pakai daster, pakai sorban sebesar ban Vespa itu kan,
Terus ya bermodal itu ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Terus ngomongnya dibikin ala Arab, antum, ente, ana, tafadhol, naam, gitu. Aduh, seperti itu. Dulu kami juga pernah berpikir iskal dengan perilaku-perilaku fenomena para kabib ini. Tapi ya karena dulu itu masih husnudon ya, belum tahu tentang batalnya nasab mereka, ya kami menganggapnya baik gitu aja kan. Jadi itulah biografi Pak D. Taufik. Makanya sangat wajar. Dan kalau menurut kami, orang yang terlalu semangat mengaku sebagai cucu Nabi ya, ini biasanya, umumnya ya, kita pakai hukum adat kebiasaan, itu malas ngaji, malas ibadah, pokoknya malas melakukan kebaikan. Ya, karena seakan-akan mereka sudah mendapatkan rukhsah, kompensasi dari kakek mereka, baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak loh saudara-saudara kami yang akrab dengan kabib itu, ya ibadahnya bolong-bolong. Benar itu. Seumpama ngaji di pondok pesantren ya tidak pernah ngaji. Tidur tok anu. Masa seperti itu. Makanya apakah kami berpikir apakah ini karena mereka itu terlalu semangat mengaku sebagai cucu Nabi sehingga menyebabkan mereka itu malas-malas, termasuk malas bekerja. Lah ngapain bekerja seperti orang-orang pribumi itu kan, banting tulang pagi sore malam, lembur kan gitu tuh. Nah, tinggal ndawir saja, wane cucu Nabi, minta apa cem, selesai kan. Nah mungkin alasannya mereka malas-malas seperti itu. Makanya sangat berbahaya sebenarnya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Makanya terah-terah wali songo itu, para kiai-kiai itu dilarang keras untuk mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Sangat pantangan, jangan sampai, karena menyebabkan ya fakta ini, kita berbicara fakta yang terjadi. Seperti kasusnya Pak D. Taufik ini, kalau kita baca dari biografinya, nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, ngajinya ala kadarnya. Suatu ketika, padahal ketua RA ini, kali lagi bukan Rodotul Atfal loh RA ini ormas yang katanya mencatat silsilah para kabib ini kan ngeri. Kita bisa membayangkan ketuanya saja ditanya tentang definisi makruh salah, nah, apalagi anggotanya. Fair kan? Fair. Ini sesuai dengan data yang kami dapat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.